Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidadi kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyyu wa bi sahih sadri wa sibi amri wa hudatan lisani yafqahu qawli wa bizidna ilman wa zukna fahman wa amalan mutaqabbalan amin ya Allah. Alhamdulillah, kita lanjut lagi bahasan kita di fikih muamalah. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai qard ya. Qard di sini secara definisi memang nantinya akan bisa melebar, tapi kita fokus qard ini kita fokuskan hanya pinjam meminjam yang terkait dengan uang. Ya, pinjam meminjam yang terkait dengan uang. Itu. Nah, memang ketika kita bicara qard ini sensitif. Nah, karena urusannya dengan uang gitu ya. Maka harus ada kaidah yang jelas agar akad ini tidak bermasalah. Apa? Seperti biasa kita bahas dulu dari sisi definisi. Ya. Apa itu qard? Jadi qard adalah harta yang diberikan oleh pemberi pinjaman, pemilik kepada yang meminjam nantinya dikembalikan dengan yang sepadan. Yang ini menjadi tanggungannya si peminjam. Oke. Jadi yang namanya qard itu adalah harta. Di sini kita bahas, kita batasi uang dan sejenisnya gitu ya. Yang diberikan oleh pemberi pinjaman. Ada orang punya uang ya. Itu ada yang minjem. Maka itu diberikan. Ya. Yang nantinya itu harus dikembalikan dengan yang sepadan, artinya sama, setara gitu ya. Yang ini, pengembalian ini menjadi tanggungan si peminjam kan itu. Jadi yang namanya qard ini adalah akad pinjam meminjam, tapi spesifik kita bahas, kita kita coba sempitkan dalam pengertian terkait dengan uang. Meskipun nanti dalam kitab-kitab fikih itu yang namanya qard juga bisa untuk bentuk harta lain. Ya, bentuk harta lain. Harta-harta yang dia ya harta bergerak dan tidak bergerak dan lain-lainnya itu bisa juga dikategorikan sebagai qard. Tapi untuk memudahkan pembahasan kita akan batasi qard ini urusannya adalah pinjaman uang. Nah, kadang jadi pertanyaan, ketika seseorang meminjam uang, ya, si A minjem ke si B, oleh si B dikasih uang. Sederhana, misal kita contohkan realnya, A minjem uang 100.000 kepada si B, si B menyerahkan uang 100.000 kepada si A. Ya, secara kepemilikan, uangnya jadi milik siapa? Itu ya. Ya. Uangnya jadi milik siapa? Nah, ini yang harus kita pahami. Para ulama memasukkan akad pinjam meminjam hutang piutang seperti ini, ya. Ini kan akadnya namanya hutang piutang ya.
pinjam meminjam atau hutang piutang. Ini seperti akad jual beli dalam tanggungan. Ketika sudah terjadi transaksi, maka sudah berpindah kepemilikan. Sama seperti orang membeli barang kredit. Ketika barang diserahkan, padahal uangnya belum diserahkan, maka si barang itu menjadi milik yang beli, meskipun belum dibayar, dibayarnya nyicil atau dibayar bulan depan. Nah, akad qard atau akad hutang itu juga kurang lebih sama. Ketika uang itu diberikan, maka di situ terjadi perpindahan kepemilikan. Itu ya, terjadi perpindahan kepemilikan. Maka yang tadinya milik si B itu berpindah kepada si A yang minjem. Nah, dari situ ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Berarti karena itu sudah menjadi milik si A boleh pakai buat apa bukan? Ya, boleh pakai buat apapun, kan begitu ya, boleh pakai buat apapun. Beda halnya ketika konsekuensi ini tidak terjadi. Contoh misalnya, kalau hukumnya, kalau ini jikalau A minjem ke si B dan tetap kepemilikan pada si B yang punya, A minjem, maka ketika si A ingin melakukan sesuatu dengan uang itu harus izin kepada si B, kan begitu ya, kan harus izin kepada yang punya. Gitu ya. Maka dalam hal pinjam meminjam ini, para ulama mengkategorikan seperti jual beli dengan kredit. Sudah terjadi perpindahan kepemilikan, akan tapi dia tetap harus mengembalikan, ya, mengembalikan dengan yang sepadan, dengan yang setara, dengan yang sama, maksudnya gitu ya. Yang ini menjadi tanggungan si peminjam. Peminjamlah yang bertanggung jawab, kan gitu. Peminjamlah yang bertanggung jawab karena dia yang menjadi orang yang memindahkan hak. Ketika terjadi pemindahan kepemilikan, maka dia di situ ada kewajiban, ada tanggungan, seperti orang yang jual beli dengan hutang. Ya, kurang lebih sama seperti itu, gitu ya. Jadi di sini ada perpindahan kepemilikan dari pemberi pinjaman kepada pertanyaannya terus hukumnya gimana? Nah, gitu ya, hukumnya bagaimana? Maka di sini ulama mungkin ada perbedaan pendapat. Ya, menyikapi transaksinya. Utang piutang gimana sih? Ya. Ada yang memberikan gambaran itu boleh. Utang piutang itu hukumnya mubah. Boleh. Tidak makruh, tidak haram, tapi mubah, boleh. Ada yang memasukkan hutang piutang itu memasukkan ke dalam sunnah, gitu ya. Tapi ada juga jawaban yang lebih unik lagi sebenarnya. Ini kalau kita pecahkan dari sisi fikihnya, jauh lebih mudah bagi kita mencernanya. Bagaimana? Ada ulama yang memisahkan transaksi hutang piutang itu transaksinya boleh. Tapi bagi pemberi hutang, ya, orang yang minjemin, dia itu sunnah hukumnya, kan itu ya. Ya, hukum meminjamkan itu sunnah. Kenapa? Karena membantu. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan orang yang minjemin 2 kali itu pahalanya sama seperti sedekah. Dan duitnya utuh ya. Kalau dikembaliin. Gitu ya. Jadi dikatakan dalam sebuah hadis orang yang meminjamkan 2 kali itu pahalanya sama seperti sedekah. Artinya di sini ada keutamaan untuk memberikan pinjaman. Maka memberikan pinjaman itu
dikategorikan sebagai perbuatan yang sunnah. Nah, sedangkan yang minjemnya gimana? Yang minjemnya ya mubah, gitu ya. Yang minjemnya mubah, gitu ya. Ini sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya, gitu ya. Maka sini kita berikan catatan, pemberi pinjaman adalah sunnah, meminjam itu mubah. Transaksinya boleh. Nah, gitu ya. Jadi hutang piutang itu boleh, ngasih pinjaman itu sunnah, minjem itu mubah. Gitu ya. Minjem itu mubah. Meskipun ya ada dalil-dalil yang menyatakan orang yang lagi punya pinjaman, nah ya, yang sedang memiliki tanggungan, ini punya apa ya bahasanya, kalau dibilang sisi negatif bukan sisi negatif, punya sesuatu yang membuatnya sedikit dipersoalkan oleh Rasulullah. Contohnya apa? Rasulullah itu tidak mau menyolatkan jenazah yang masih punya tanggungan utang, kan gitu ya. Coba bayangkan, gara-gara punya utang ya, gara-gara punya utang, maka Rasulullah itu tidak mau menyolatkan jenazah seseorang, padahal ini bukan orang kafir, bukan orang munafik, cuma gara-gara punya utang, gitu ya. Artinya ada satu sisi kepemilikan hutang yang tidak terbayarkan. Ya, ketika orang itu meninggal, itu menjadi catatan tersendiri lah, bahasa gitu ya. Jadi catatan tersendiri. Jadi meskipun hutang itu mubah, tapi perlakuan kita terhadap utang bukan kemudian nggampangin, kan gitu ya. Bukan kemudian menggampangkan, nganggap itu enteng, sehingga kita nggak peduli, nggak perhatian. Bahkan mohon maaf ya, di dunia sekarang ini banyak yang orang hutang itu nggak niat untuk kembaliin, benar ya? Banyak yang seperti itu. Atau bukan sebenarnya nggak niat, ngutang itu dari awal sudah punya gambaran, nggak sanggup mengembalikan, gitu ya. Banyak yang seperti itu sekarang ya. Hutang yang dari semenjak awal dia sudah punya gambaran, nggak sanggup untuk mengembalikan. Nah, yang seperti ini, niat di awal seperti ini masalah. Ya, hutangnya bisa jadi malah jadi haram. Kenapa? Karena dia sudah berniat sesuatu yang melanggar hukum syara, yang tidak sesuai dengan hukum syara. Maka hati-hati ketika kita berhadapan dengan hutang. Meskipun boleh, mubah, ngasih pinjaman malah jadi sunnah, tapi konsekuensinya itu berat. Bahkan dikatakan kalau orang yang punya hutang sampai meninggal, kemudian nggak ada yang nanggung hutangnya, maka itu nanti di akhirat itu akan diminta pertanggungjawaban. Bahkan orang yang mati syahid dijamin masuk surga, itu dipending, di cancel masuk surganya otomatis karena punya hutang. Coba bayangkan ya, orang yang mati syahid dijamin masuk surga, itu di cancel apa? Utang, gara-gara punya hutang. Artinya meskipun hutang itu mubah, tidak ada ulama yang memasukkan sampai ke level makruh apalagi haram gitu. Tapi ada catatan tersendiri, kehati-hatian kita dalam bertransaksi urusannya hutang piutang, utama hutang yang mengenai adalah uang, gitu ya. Hutang piutang uang ya. Ya, chord ini kita batasi, bahasan kita adalah bahasan yang kaitannya dengan uang gitu. Paling enggak ada beberapa syarat yang harus kita perhatikan ketika berurusan dengan pinjam meminjam uang ini, dengan utang piutang uang. Apa saja? Ya, kita bicara syarat. Syarat yang pertama adalah dilakukan oleh
orang yang mampu mengelola harta. Ya. Syarat pertama yang namanya hutang piutang, ini urusannya dengan uang, urusannya dengan tanggung jawab. Maka syarat pertama harus dilakukan oleh orang yang mampu mengelola harta. Artinya baik yang memberikan pinjaman ataupun yang meminjam memang orang yang diperbolehkan secara hukum syara mengelola harta. Gitu. Baik dia memang memiliki kemampuan itu secara hukum syara maupun secara logika yang kita sudah pahami gitu ya. Misalnya ada anak yang belum ngerti gitu ya, belum tamis, nggak memungkinkan untuk melakukan hutang piutang. Kenapa? Dia belum mampu mengelola harta. Yang belum ngerti uang kan gitu ya, belum mampu mengelola harta. Atau yang mohon maaf mungkin akalnya nggak sempurna, ya itu juga tidak kita masukkan ke dalam orang-orang yang mampu mengelola harta. Maka yang seperti itu nggak boleh, baik dia ngasih pinjaman atau menjadi peminjam, gitu ya. Termasuk di sini orang-orang yang sedang dalam kondisi tadi, orang yang sedang hilang akal, yang mabok, orang yang gila, gitu ya. Iya, itu masuk kategori ini. Mereka tidak layak secara hukum syara untuk mengolah harta. Maka bukan berarti seneng ya minjem uang ke orang mabok main dikasih. Ya, itu malah nggak sah gitu ya. Baik dia sebagai pemberi pinjaman apalagi yang minjem. Nah, makanya hati-hati. Nah, sekarang ini jadi satu kebiasaan, mohon maaf ini saya cerita ada kejadian yang akhir-akhir ini terus terang bikin miris. Kita sudah melewati masanya orang narkoba, sudah lewat gitu ya. Sekarang ini yang ramai adalah orang yang kecanduan judi online. Betul ya? Banyak yang seperti itu. Kalau judi offline, judi yang biasa, waktunya terbatas, tempatnya terbatas. Biasanya gitu. Ketahuan warga diusir. Tapi kalau judi online itu bisa dilakukan dimanapun kapanpun, kan gitu. Nah, kenapa ini saya angkat? Kenapa? Karena ada beberapa orang yang mencoba mengambil keuntungan dari temennya yang terjebak judi online. Karena biasanya orang kalau sudah terjebak judi online, kalah, kepepet, itu apa saja dilakukan. Entah minjem, entah jual barang dengan harga murah kan begitu ya. Sekedar untuk ngisi saldo buat dipakai diputerin lagi di judi gitu ya. Nah, yang seperti itu masuknya bukan ke sini. Yang seperti itu adalah boleh nggak kita minjemkan uang ke mereka atau kita beli barang ke mereka? Boleh nggak? Ya, ada kaidahnya dalam Islam yang bunyinya al-wasilatu ilal harami haramun. Setiap perbuatan yang kalau itu dilakukan kita punya prediksi kuat perbuatan itu akan membawa kepada keharaman lain, maka perbuatan itu jadi haram. Kalau kita beli barangnya, kita kasih pinjam uang, kira-kira dia bakal pakai buat yang haram nggak? Kemungkinan besarnya pakai buat yang haram nggak? Iya. Artinya apa yang kita lakukan, baik ngasih pinjaman atau membeli barangnya, itu pun jadi haram. Gitu ya. Makanya ini hati-hati. Jangan kemudian, wah kalau orang yang kejebak judi online biasanya jual barang murah-murah semaunya. Yang penting bisa ngisi saldo. Ini lagi marak di banyak tempat seperti itu. Di banyak tempat seperti itu. Ya. Yang penting mereka sudah mirip kayak orang kecanduan narkoba. Kan orang kecanduan narkoba juga seperti itu kan. Semua barang dijualin, cari pinjaman segala. Beda bentuk kecanduan. Yang satu kecanduannya narkoba ya, ada yang dikonsumsi. Yang satu kecanduannya kecanduan judi. Sama.
gitu ya, sama bentuknya, dan kedua-duanya sama-sama keharaman. Kita tidak boleh terlibat, baik terlibat dalam pinjam meminjam, minjemin, atau kita terlibat apalagi sampai membantu mereka, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya akad atau ijab kabul yang menyatakan qard ya, atau pinjaman ya. Jadi tetap ketika terjadi pinjam meminjam uang, maka harus jelas ini uang ini dikasih dalam bentuk apa ya. Kalau ini akadnya pinjam meminjam, berarti boleh ada lebih nggak? Nggak, gitu ya. Beda halnya ketika uang ini diserahkan sebagai modal usaha. Beda halnya ketika uang ini diserahkan sebagai akad untuk wakalah bil ujroh. Tolong dong uang ini saya belikan, nitip belikan barang A, nanti saya kasih lebih. Itu beda, gitu. Tapi kalau akadnya jelas qard, minjem. Nah, ini yang berbeda, maka harus jelas. Pinjam meminjam, akadkan pinjam meminjam. Ya, kita clearkan akadnya apa. Jangan sampai kita campurkan, kita rancukan dengan akad pekerjaan, akad ijaroh, atau akad bentuk-bentuk lainnya, gitu ya, atau akad kerjasama dan bentuk lainnya. Maka pastikan ini akadnya ketika pinjam meminjam, akad qard sudah clear, gitu ya. Akad qard itu clear. Nah, yang ketiga adalah batas waktu. Ya, batas waktu pengembalian yang jelas. Jadi namanya pinjam meminjam itu jelas. Ini mau dikembalikan kapan? Jelas ini bisa jadi bentuknya waktu atau bentuknya momen. Nggak ada masalah, tapi jelas, terukur. Ya, terukur dalam arti tidak ada kemudian perbedaan persepsi, gitu ya. Jangan kemudian nanti saya kembaliin kalau sudah ganti bulan. Ganti bulan apa? Jangan-jangan nanti ganti bulan di tahun depan, gitu ya. Nggak seperti itu. Tapi harus batas waktu pengembalian yang jelas, spesifik waktunya, gitu. Itu yang dimaksud, gitu ya. Sehingga ya ada kepastian uang itu dikembalikan, dan juga ada kemudahan bagi si pemberi pinjaman, ya. Pertama, dia ngingetin buat nagih. Kan kalau nggak ada waktunya bingung nagihnya kapan. Pokoknya saya pinjam, kapan kembalinya? Ya nanti kalau saya punya uang. Waduh, repot. Berarti yang punya uang nggak bisa nagih. Kan gitu ya. Kenapa? Karena dalam pinjam meminjam ini, orang yang punya uang, si pemberi pinjaman, secara umumnya hanya boleh nagih kalau memang sudah batas waktunya. Ya, saya minjem uang 100.000, 3 bulan ke depan saya kembalikan, 1 bulan ditagih, nggak berlaku. Kenapa? Belum waktunya, kan gitu ya, belum waktunya. Tapi kalau misalnya saya pinjam uang nanti kembalikan kapan-kapan, repot, kasihan nagihnya, gitu ya, repot, kasihan nagihnya, gitu ya. Dan dengan adanya batas waktu bukan berarti kemudian itu menjadi saklek, artinya nggak ada toleransi, nggak seperti itu, nggak seperti itu. Maka dalam Islam kalau kita baca surat Al-Baqarah, ya di surat Al-Baqarah itu di bagian akhir ayat 280-an itu, ya di kisaran itu ada penjelasan. Jadi ketika ada utang piutang sampai batas waktunya itu masih nggak mampu bayar, pilihannya cuma 2. Yang pertama, kasih waktu lagi, gitu ya. Yang kedua, disodakohkan. Silakan, boleh pilih. Gitu ya, boleh pilih. Ini yang bicara seperti itu Al-Quran. Ya, kalau nggak mampu bayar, sudah sampai batas waktunya, maka pilihannya 2 tadi. Kasih waktu lagi, ya sudah, saya kasih waktu 1 bulan ke depan lagi, boleh, nggak ada masalah.
saya kasih waktu 6 bulan ke depan, boleh, nggak ada masalah. Yang penting ada waktunya. Ya, waktunya bukan waktu yang digantung atau waktu yang nggak jelas. Kembali lagi, tetap harus ada waktu yang memang fix tetap agar bisa ditagih. Atau kalau memang pemberi pinjaman ini orang yang punya dan tahu ini nggak sanggup atau mungkin dalam kondisi kesulitan, dia boleh sedekahkan, boleh, nggak ada masalah. Gitu ya. Ya sudah, utangnya saya ikhlaskan, boleh, nggak ada masalah. Gitu ya. Tapi juga harus dijelaskan akadnya, karena kan ini kan berarti menghapus akad. Ya, menghapus akad. Itu clear. Ya, clear. Maka ketika ada batas waktu pengembalian yang jelas, kita bisa melakukan itu. Gitu ya. Nah, di sini saya coba kasih catatan ya. Sudah waktunya ini belum mampu ya, bukan belum mau ya. Jadi nggak ada ceritanya orang punya utang nggak mau bayar. Nah, itu cari perkara gitu ya. Maka pilihannya 2, berikan lagi waktu atau kedua disedekahkan. Ya, ini catatan buat kita. Ya. Ini catatan buat pemberi pinjaman, ya, bukan buat yang minjem ya. Kalau yang minjem seneng, ya, gitu. Yang minjem seneng. Tapi ini catatan buat pemberi pinjaman. Kalau kita dalam posisi sebagai orang yang memberikan pinjaman, maka ketika pinjaman itu gagal bayar karena ketidakmampuan, bukan ketidakmauan, maka pilihannya 2 ini, ya. Cuma memang terus terang zaman sekarang ini zaman yang repot. Kenapa? Ngakunya nggak mampu, besoknya posting jalan-jalan makan-makan. Nah, ini yang repot kita ya. Sudah kita kasih perpanjangan waktu nggak pantas, apalagi sedekahkan gitu ya. Tapi tetap gitu ya. Ketika ini gagal bayar, maka kedua ini tetap berlaku. Dan ketika waktunya jelas, maka kita mudah nagihnya, kan gitu ya, mudah nagihnya. Nah, yang keempat, ini ceritanya adalah tempat pengembalian yang jelas. Nah, kenapa tempat pengembalian ini harus dimasukkan juga menjadi syarat? Karena kadang ini dijadikan alasan. Waktunya sudah jelas bulan depan. Yang satu ceritanya kok nggak data nggak bayar-bayar. Iya kan saya tunggu di rumah, gitu ya. Alasannya seperti itu. Yang punya uang nunggu di rumahnya sendiri, yang mau bayar utang juga nunggu di rumahnya. Itu padahal cuma alasan sih, gitu ya. Akhirnya nggak ketemu. Maka ketika terjadi seperti ini, maka memang juga harus jelas tempatnya di mana. Apakah dianterin ke pemilik uang, si pemberi hutang, atau si pemberi hutang ngambil ke tempat yang minjem, atau mau ditransfer, boleh-boleh aja. Ya, yang penting jelas ini metode pengembaliannya gimana, gitu ya. Metode pengembaliannya gimana? Dan yang terakhir adalah harus setara. Ya, uang 100.000 ya dikembalikan 100.000, gitu ya. Tinggal nominal yang dipinjam, gitu ya. Nominal yang dipinjam. Ini kita cerita uang ya, kita batasi uang. Nominal yang dipinjam. Ketika yang dipinjam 1 gram emas, maka kewajibannya mengembalikan 1 gram emas. Ketika yang dipinjam $100, maka kewajibannya mengembalikan $100. Ketika yang dipinjam 1 juta, kewajibannya mengembalikan 1 juta. Meskipun itu kemungkinan misalnya terjadinya ternyata baru bisa mengembalikan 30 tahun kemudian, gitu ya. Ya tetap seperti itu. Kenapa? Karena kaidahnya tetap nggak boleh beda. Kalau beda seperti yang kita bahas sebelumnya mengenai riba, uang itu ribanya bisa double.
Yang pertama adalah riba qard. Riba qard itu adalah akad pinjam meminjam uang yang dari awal sudah diakadkan harus kembali lebih. Saya pinjam 1 juta, ngembalinya 1.100.000. Saya pinjam 1. Ada riba satu lagi adalah riba nasiah. Ini cicilannya selama 12 bulan. Kalau lebih bulan ke-13 maka kena denda. Ini riba nasiah. Jadi akad pinjam meminjam yang ada sekarang, urusan dengan uang, itu kena dosa ribanya double. Padahal dosa riba satu aja sudah ampun-ampun gitu ya ancamannya, apalagi 2 gitu. Maka hati-hati. Ya, maka hati-hati ketika kita bahas mengenai riba gitu ya. Terus boleh nggak ada syarat-syarat tambahan? Ya. Jadi ketika bicara syarat ini syarat yang memang utama, ya. Tapi boleh diberikan tambahan lain menurut kesepakatan kedua belah pihak, ya. Jadi ada syarat tambahan yang boleh dan ada syarat tambahan yang tidak boleh. Kita bicara syarat tambahan. Ya. Yang boleh seperti apa? Ya. Syarat tambahan yang boleh, misalnya seperti adanya jaminan. Jaminan. Nah, ini boleh, gitu ya. Jadi syarat tambahan boleh, misalnya mempersyaratkan adanya jaminan, gitu ya. Ini boleh. Atau adanya di sini kalau dalam bahasa Arabnya disebutnya kafil. Kafil ini adalah penanggung jawab. Ya, ini biasanya kalau pinjol sekarang pinjaman online ini harus ada ini gitu ya. Yang nomor handphonenya dimanfaatkan untuk jadi penanggung jawab, biasanya dikejar-kejar sama debt collector kan begitu ya. Boleh, sebenarnya aslinya boleh. Jadi kafil itu boleh, nggak ada masalah. Saya punya utang, tapi nanti utang saya kalau ada apa-apa, saya nggak sanggup, bisa kontak si Anu. Entah itu masih ada hubungan kerabat atau tidak ada hubungan kerabat. Tapi sepengetahuan ya, sepengetahuan si kafilnya ini, penanggung jawabnya, bukan main tunjuk. Tapi memang sepengetahuan si penanggung jawab gitu ya. Atau ada yang memberikan tambahan mensyaratkan adanya saksi. Boleh. Atau adanya bukti tertulis. Juga boleh. Atau adanya di sini adalah pengakuan. Pengakuan yang dimaksud di sini adalah ketika berurusan dengan hukum. Misalnya butuh ke pengadilan atau lain sebagainya, maka boleh memberikan syarat-syarat ini. Ini syarat tambahan yang diperbolehkan. Ya. Umumnya ini yang diminta gitu ya, meskipun mungkin ada tambahan lain, tapi umumnya ini syarat tambahan yang diperbolehkan gitu ya. Ya, ada syarat tambahan yang nggak boleh. Nah, apa itu? Syarat tambahan yang nggak boleh adalah melebihkan pengembalian. Gitu. Apalagi syarat yang nggak boleh adalah hadiah bagi pemberi pinjaman. Ya. Ini contoh, gitu ya. Hadiah bagi pemberi pinjaman. Nah ini hati-hati, gitu ya. Jadi kalau ada syaratnya salah satu dari dua ini atau keduanya, ini kan masuknya riba qard, ada kelebihan. Ya, ada kelebihan, maka harus hati-hati. Ya, harus hati-hati syarat tambahan yang diperbolehkan dan syarat tambahan yang tidak diperbolehkan. Nah, maka dengan seperti ini para ulama kemudian memberikan semacam ada 2 hal, ada warning. Ada 2 hal yang harus diperhatikan ketika berakad dengan akad qard. Ini kaidah umum artinya gitu ya. Ini saya tulis di sini tambahan hal yang harus diperhatikan.
Ini kaidah umum. Ya, kaidah umum apa? Yang pertama adalah pinjaman tidak boleh mendatangkan keuntungan. Itu. Yang kedua, pinjaman tidak boleh dibarengi transaksi lain. Ini yang perlu diperhatikan. Ini kaidah umum ya, kaidah umum. Kenapa ini harus diberikan catatan? Ini kaidah umum, pinjaman tidak boleh mendatangkan keuntungan, itu adalah kesimpulan besar, gitu ya. Kesimpulan besar dari syaratnya, dari definisi, dan dari penjelasan tadi. Ya, setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan itu dianggap riba. Kenapa? Karena jelas akadnya pinjam meminjam. Gitu ya. Jadi hati-hati, akadnya pinjam meminjam, jagalah itu sebagai pinjam meminjam. Nggak ada keuntungan, nggak boleh ada keuntungan di situ. Karena ini akadnya pinjam meminjam. Ini jadi warning pertama. Yang kedua adalah jangan sampai akad pinjam meminjam ini menjadi kaidah yang nggak boleh, yaitu transaksi dengan dua akad. Ya, saya minjem duit. Tadi misalnya ya, si A minjem uang ke si B, tapi si B mensyaratkan kalau dia berikan pinjaman harus beli barangnya dia. Ada yang seperti itu kan ya, harus ada yang seperti itu. Nah, itu yang nggak boleh. Ada dua transaksi, ada dua akad dalam satu transaksi yang seperti itu. Maka pinjaman jagalah sebagai pinjaman, sudah selesaikan dulu, clear urusannya pinjaman, jangan digabungkan, diberikan syarat dengan transaksi-transaksi lain. Kenapa kita menjaga agar pinjaman benar-benar murni sebagai pinjaman, sebagai hutang piutang uang yang niat awalnya, kaidah awalnya digunakan adalah untuk saling membantu, bukan saling nyusahin. Ya, sehingga kaidah-kaidah ini ketika kita gunakan, pinjam meminjam khususnya uang, itu menjadi sesuatu yang memang bagian dari saling bantu membantu antar sesama manusia, antar sesama muslim, dan antar sesama manusia secara keseluruhan. Karena nggak ada syarat harus muslim. Ya, boleh pinjam meminjam dengan juga non muslim, nggak ada masalah. Tapi tetap kaidah ini digunakan. Bukan berarti karena minjem uangnya kepada non muslim boleh pakai riba, atau kita dipinjam oleh non muslim kita boleh kasih riba gitu. Oh kan bagi dia riba nggak haram, nggak seperti itu, gitu ya. Tetap berlaku kaidah ini. Ya, ini insya Allah materi kita rumuskan seperti ini. Mudah-mudahan ini jadi kaidah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah.